Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi meski secara daring ini. Langsung saja, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ais Rohalia dari jurusan Perbankan Syariah semester 1 kelas D. Jadi, saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam dari dosen Bapak Sanawi SAG MA. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu sosial yang bernuansa Islam. Pada zaman sekarang, ilmu sosial tengah mengalami kemandekan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kita butuh ilmu sosial yang tidak hanya berhenti pada menjelaskan fenomena sosial, tetapi dapat memecahkannya secara memuaskan. Menurut Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan juga oleh siapa. Yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Perubahan tersebut berdasarkan pada 3 hal. Yang pertama, yaitu cita-cita kemanusiaan. Yang kedua, yaitu liberasi. Dan yang ketiga, yaitu transendensi. Cita-cita profetik tersebut dapat diderivasikan dari misi historis Islam, sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya, kamu sekalian manusia sebaik-baiknya umat yang ditugaskan kepada manusia untuk menyuruh kebaikan, mencegah berbuat yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ya, jadi kita sebagai manusia adalah manusia yang paling baik karena kita menyuruh untuk berbuat kebaikan atau kebajikan, dan kita menyuruh untuk mencegah hal-hal yang mungkar, dan semoga kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai kemanusiaan, liberasi, dan transendensi yang dapat digali dari ayat tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bahwa tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia dari proses dehumanisasi. Industrialisasi yang kini terjadi terkadang menjadikan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wilayah kemanusiaan. Kita menjadi objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin politik dan mesin pasar. Melihat manusia reduksionik dengan cara parsial. Manusia telah menjadi bagian dari sekrup mesin kehidupan yang tidak lagi menyadari keberadaannya secara utuh. Ya, jadi pada zaman sekarang itu banyak sekali manusia yang
memanusiakan manusia dari proses dehumanisasi. Kemudian, sementara itu, tujuan dari liberasi adalah pembebasan manusia dalam lingkungan teknologi, pemerasan kehidupan, menyatu dengan orang miskin yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa, dan berusaha membebaskan manusia dari belenggu yang kita buat sendiri. Ya, karena pada zaman sekarang itu semuanya serba canggih, semuanya banyak teknologi, dan manusia itu dikendalikan oleh teknologi. Jadi adanya liberasi ini untuk pembebasan manusia dari lingkungan teknologi. Selanjutnya, tujuan dari transendensi adalah menumbuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan. Kita sudah banyak menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden lainnya. Kini yang harus dilakukan adalah membersihkan diri dengan mengikatkan kembali kehidupan pada dimensi transendentalnya. Kita ingin agar rahmat Tuhan menyertai hidup kita, terlepas dari dimensi ruang dan waktu pada saat kita berserah diri kepada kebesaran Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu sosial profetik ini, kita ingin melakukan reorientasi terhadap epistemologi, orientasi terhadap method of thought and mode of inquiry, yaitu suatu pandangan bahwa sumber ilmu bukan hanya berasal dari rasio dan empiri sebagaimana yang dianut dalam masyarakat barat, tetapi juga dari wahyu. Nah, jadi sumber ilmu itu enggak hanya berasal dari rasio dan juga empirio gitu, yang selalu dianut oleh masyarakat barat, tetapi juga ilmu itu berasal dari wahyu yang Allah berikan kepada kita. Ilmu sosial yang demikian, maka umat Islam akan dapat meluruskan gerak langkah perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini, dan juga dapat meredam berbagai kerusuhan sosial dan tindakan kriminal lainnya yang saat ini banyak mewarnai kehidupan. Fenomena kerusuhan, tindakan kriminal, pemerkosaan, bencana kebakaran hutan, kecelakaan lalu lintas yang menelan ribuan nyawa manusia, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, penyimpangan sosial, tindakan nekat, perampasan hak-hak asasi manusia, dan masalah sosial lainnya yang terus berkembang. Jadi, dari berbagai permasalahan ini, umat Islam akan dapat meluruskan dan juga dapat memperkembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini. Secara sosiologis, bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Semua itu merupakan produk sistem dan pola pikir, pandangan yang dekaden, dan sebagainya. Ya, jelas, semuanya itu permasalahan yang tadi disebutkan itu bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Itu berdasarkan pola pikir kita. Karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan yang terlarang itu bukan kesalahan yang berdiri sendiri, tetapi kesalahan yang memang kita perbuat oleh pola pikir kita dan produk sistem kita. Kemudian, pemecahan terhadap masalah tersebut, salah satu alternatifnya adalah dengan memberikan nuansa keagamaan pada ilmu sosial yang oleh Kunto Wijoyo disebut sebagai ilmu sosial yang profetik.
Jadi, ilmu sosial yang bernuansa Islam, kita harus memberikan nuansa keagamaan dalam setiap hal, sebagai mana yang dibilang oleh Kunto Wijoyo atau yang disebut juga sebagai ilmu sosial yang profetik. Dengan ilmu sosial yang bernuansa Islam, kita siap menyongsong era globalisasi dari abad 2021 yang tanda-tandanya sudah terasa di kota-kota besar. Ya, memang sudah terasa di kota-kota besar ini. Banyak sekali orang-orang yang salah mempergunakan narkotika, banyak yang menggunakan obat-obat terlarang, banyak penyimpangan sosial, dan yang lain sebagainya. Untuk itu, kita harus didasari dengan nuansa keagamaan agar kita bisa membatasi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan